Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Fact Check dalam Metro Siang. Jadi pemirsa, akhir Juli tahun ini perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Sejak Kamis 24 Juli 2025, estimasi korban jiwa menurut Kementerian Pertahanan Kamboja itu sudah bertambah menjadi 13 orang. Tapi ada sumber lain yang mengatakan sudah sampai 15 orang. Dan akibat serangan Thailand di perbatasan ada sekitar 35.000 orang terpaksa mengungsi. Ada sumber lain juga mengatakan sudah 100.000 orang terpaksa mengungsi. Saya akan ajak Anda kita lihat secara singkat bagaimana perjalanan konflik perbatasan Thailand dan juga Kamboja. Jadi pemirsa, ini adalah konflik terkini yang terjadi di Thailand, Kamboja, khususnya di wilayah perbatasan. Nah, ini berawal kalau yang paling terakhir itu adalah tanggal 24 Juli 2025, ada salah satu kuil, nama kuilnya adalah Preah Vihear atau yang biasa dikenal dengan nama Ta Mon. Ini adalah yang diperebutkan kedua negara ini, baik Thailand dan juga Kamboja. Kemudian pada tanggal 24 Juli itu Kamboja meledakkan pom bensin di kawasan Sisaket, Thailand. Dan Thailand tidak tinggal diam, tapi malah mengirimkan jet-jet tempur dan akhirnya masing-masing negara mengusir duta besar dari negara lawannya dan juga menarik utusan dari masing-masing negara. Inilah yang kemudian memicu konflik di perbatasan semakin memanas untuk tahun ini. Ini yang terakhir. Nah pemirsa, ini sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah di antara kedua negara ini. Next kita lihat, jadi kuil Preah Vihear atau Tamuan Tom ini sudah berdiri sejak abad ke-11 pada saat masa keemasan Kekaisaran Khmer. Namun pada masa itu pemirsa, wilayah tersebut sempat diduduki oleh kerajaan-kerajaan Siam yang kemudian menjadi Thailand modern. Nah, konflik perbatasan ini mulai terlihat secara terbuka ketika Thailand terang-terangan merebut kuil di masa perang dengan Jepang tahun 1941 silam. Dan kalau kita tarik lagi lebih jauh lagi, tahun 1907, ini adalah pertama kalinya peta digambarkan pada masa penjajahan Prancis di sana. Jadi itu adalah dasar yang pertama kali digunakan oleh Kamboja untuk mengklaim ini adalah daerah batasan milik Kamboja yang mana yang batasan milik Thailand. Tapi kemudian ini digugat oleh Thailand. Digugat oleh Thailand itu pada tahun 2008 secara terang-terangan. Karena pada saat itu Kamboja mau mendaftarkan kuil tersebut dalam daftar warisan sejarah UNESCO yang kemudian menuai protes keras dari Thailand. Dan area yang diperebutkan itu adalah kuil-kuil bersejarah pemirsa. Karena baik bagi Thailand dan juga bagi Kamboja, kuil-kuil bersejarah khususnya terkait dengan warisan budaya Hindu itu sangat penting keberadaannya. Nah, saya mau ajak Anda, kita lihat bagaimana sebenarnya petanya. Ini dia. Jadi di bagian bawah ini adalah provinsi Odar Mean Chai, ini adalah Kamboja. Sedangkan 4 di atasnya itu merupakan provinsi yang masuk ke dalam negara Thailand. Dan ini adalah yang berbatasan langsung dengan provinsi Odar Mean Chai pemirsa. Tanggal 24 Juli kemarin terjadi baku tembak di dekat 2 kuil di perbatasan Surin dan juga perbatasan Odar Mean Chai. Laporan terakhirnya bentrok ini bahkan terjadi sampai di 6 lokasi yang berbeda. Dan inilah yang menimbulkan korban jiwa. Ada yang mengatakan 15 orang, ada yang bahkan mengatakan lebih, angkanya tidak terkonfirmasi. Sedangkan untuk orang-orang yang terpaksa mengungsi adalah orang-orang yang berdomisili di sekitar perbatasan ini dan angkanya bisa mencapai 100.000 orang. Kalau dari laporan Wall Street Journal yang kemudian dirilis pada publik. Konflik ini pemirsa terjadi secara berkala, terjadi secara terus-menerus. Kita lihat, ini adalah runtutan waktunya bagaimana kronologi konflik ini sudah terjadi selama bertahun-tahun pemirsa. Nah, 2008 sampai 2011 itu on dan off, kemudian sampai puncaknya itu ada di kuil kuno yang kemudian di sana terjadi bentrok antar warga sekitar yang tinggal di dekat sana. Kemudian bulan Mei 2025 sepanjang tahun ini saja pemirsa itu sebenarnya sudah 2 kali ada pemicunya. Yang pertama bulan Mei itu ada seorang tentara Kamboja yang tewas di dekat sana. Ini juga sama karena bentrok terkait dengan konflik perbatasan. Kemudian tanggal 23 Juli kita loncat 1. Jadi ada tentara Thailand yang jadi korban ledakan ranjau darat yang dipasang oleh Kamboja.
Dan tentara Thailand ini terpaksa kehilangan satu kakinya, kaki kanannya kehilangan karena korban ledakan ranjau darat. Nah, yang paling menarik yang menggemparkan publik adalah apa yang terjadi tanggal 18 Juni 2025, 1 bulan yang lalu. Jadi, 1 bulan yang lalu ada rekaman panggilan dari telepon yang diunggah oleh mantan komandan militer Kamboja, Hun Sen, yang kemudian memicu kemarahan di Thailand. Mengapa memicu kemarahan? Karena dalam rekaman panggilan itu isinya adalah Hun Sen dan juga Perdana Menteri Thailand, Shinawatra, yang sedang berbincang. Durasinya 17 menit. Di dalam perbincangan itu intinya PM Thailand memposisikan dirinya sebagai seorang keponakan, sedangkan mantan komandan militer Kamboja ini diposisikan sebagai uncle atau pamannya. Dan dalam percakapan yang diunggah dan juga disebarluaskan kepada 80 orang pejabat Kamboja ini, masyarakat Thailand merasa kalau percakapan tersebut mendegradasi bagaimana wibawa dan juga tanggung jawab seorang Perdana Menteri Thailand. Nah, inilah yang membuat konflik semakin memuncak khusus untuk tahun ini. Itu diposting di Facebook dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi inilah yang menyebabkan konflik tahun ini semakin rumit dan berlarut-larut, dan salah satu faktor penyebab lainnya adalah ini adalah dua keluarga yang berkuasa di masing-masing negara yang punya kepentingan dan sedang berkonflik. Tapi bagaimana dengan dampaknya? Kita lihat pemirsa. Dengan konflik ini ada dampak ekonomi yang akan muncul. Saya kutip ini apa yang disampaikan oleh Direktur Selios Bima Yudhistira tanggal 24 Juli 2025 yang mengatakan nanti bisa punya potensi mengganggu rantai pasokan otomotif dan juga elektronik. Karena Thailand dan Kamboja sama-sama punya peran penting dalam rantai pasokan untuk dua bidang ini. Kemudian nanti akan muncul yang namanya tekanan untuk pabrik-pabrik di Indonesia. Ini semua karena kembali lagi ke rantai pasokan yang ada kaitannya dengan dua negara ini. Kemudian investor secara otomatis berpotensi takut untuk masuk ke dalam kawasan ASEAN karena Thailand dan Kamboja masuk ke dalam ASEAN. Kemudian, nah ini menarik, peluang bagi pariwisata Indonesia. Walaupun seharusnya menghindari yang namanya konflik, tapi dari data pemirsa setiap tahun Thailand kedatangan 35 juta wisatawan asing. Sementara Kamboja kedatangan 6,2 juta wisatawan asing. Jadi menurut Bima Yudhistira ini bisa jadi peluang untuk pariwisata Indonesia kalau kita fokus untuk mengembangkan pariwisata yang lebih modern untuk orang-orang asing yang akan datang ke ASEAN. Kemudian kalau menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sebenarnya mungkin dampak ekonominya tidak dirasakan secara langsung atau direct ke Indonesia. Tapi yang jadi concern adalah bagaimana menjaga kestabilan kawasan di ASEAN. Itu tadi ulasan hari ini dalam Fact Check pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.